Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang seorang penipu ulung yang telah berhasil menipu banyak orang. Dia menipu dengan cara berpura-pura menjadi seorang anak raja. Dia bernama Anthony Gignac. Menariknya, yang dia tipu itu adalah orang-orang hebat seperti pengusaha, selebritas, bahkan bank-bank besar yang ada di Amerika. Dan aksinya ini sudah dilakukan selama 30 tahun. Tapi yang lucunya nih, cuman gara-gara hal sepele dia ketangkap. Ya udah kalau gitu langsung aja kita masuk ke ceritanya. So, let's get the ball rolling. Anthony Erique Gignac lahir sebagai Jose Moreno di Kolombia pada tahun 1970. Nah, masa kecilnya si Anthony Gignac ini bisa dibilang cukup sulit karena semenjak dia kecil dia sudah menjadi yatim piatu. Nah, sedari dia kecil itu dia sudah mengurus adiknya yang bernama Daniel. Kemudian sekitar tahun 1977 atau genap umurnya Gignac 6 tahun, dia dan adiknya memulai kehidupan baru di Amerika. Nah, dia diangkat oleh orang tua angkatnya dari Michigan. Yang mana menurut informasi, keluarga dari Michigan ini secara ekonomi sih cukup berkecukupan sih. Nggak terlalu miskin dan nggak terlalu kaya. Namun, ia memiliki impian yang begitu besar untuk menjadi layaknya seorang bangsawan. Nah, ketika ia besar, dia memutuskan untuk merubah hidupnya dia. Tapi, dia merubah bukan dengan cara bekerja keras, melainkan dengan cara menipu orang. Jadi ceritanya begini, pada awal tahun 1990-an, Gignac mulai mengklaim dirinya sebagai Pangeran Khalid Al Saud atau anggota keluarga dari Kerajaan Arab Saudi. Nah, dengan nama palsu ini, dia berhasil menipu banyak orang, termasuk pengusaha, selebritas, dan bahkan bank-bank besar yang ada di Amerika. Penipuan Gignac itu bisa dibilang cukup rumit. Dia tuh tidak hanya menggunakan baju-baju mewah, aksesoris mahal, dan mobil-mobil luxury seperti Ferrari dan Rolls Royce. Dia juga membuat paspor palsu, membuka rekening bank dengan nama kerajaan, kartu kredit eksklusif, dan bahkan dia menyewa bodyguard untuk meningkatkan kredibilitasnya. Jadi seolah-olah dia memang benar-benar orang kaya. Pada saat dia jalan ataupun dia meeting, dia tuh didampingi oleh bodyguard. Kemudian dia juga tinggal di hotel-hotel terbaik dan memesan makanan yang paling mewah dan mengelabui para investor besar dengan berjanji akan melakukan investasi senilai miliaran dolar. Nah, salah satu trik favoritnya ialah dia menjanjikan investasi besar kepada para korbannya dengan menggunakan nama keluarga kerajaan Arab, tepatnya Arab Saudi. Dan dia meminta biaya investasinya itu dilakukan di awal. Nah, alasannya itu ialah dia mengatakan bahwa untuk mengakses dana miliaran dolar yang udah dibekukan oleh bank-bank yang ada di sana, atau tepatnya di Amerika. Oke, kita ambil contoh deh ya. Salah satu penipuan yang udah dilakukan sama Gignac ini yang cukup terkenal, yaitu dia telah berhasil menipu American Express untuk mengeluarkan kartu kredit Platinum. Nah, dia berhasil meyakinkan, bisa dibilang American Express-nya ya, staffnya ataupun pokoknya bank tersebut untuk memberikan dia kartu kredit senilai limit ya 200 juta US dollar. Atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 3 triliun. Nah, alibi yang disampaikan oleh Gignac kepada bisa dibilang tim American Express ya ataupun kepada bank tersebut, dia berdalih bahwa kartu yang dia miliki sebelumnya itu udah hilang. Karena dia udah hilang kartu ini, dia meminta untuk si American Express ini cepat-cepat mengeluarkan kartunya sebelum ayahnya tahu. Dan apabila ayahnya tahu, nah ini dalam konteks ayahnya itu seorang raja ya, raja Arab, raja yang di Arab Saudi. Jadi dalam konteks kalau ayahnya tahu, ayahnya tuh bakal marah. Dan pada saat itu, tim American Express itu atau bank tersebut buru-buru melakukan atau memberikan dia kartu. Dan dia berhasil menipu bank untuk mengeluarkan kartu begitu saja untuk dia. Gokil ya. Jadi pada saat itu identitas yang dia gunakan adalah Pangeran Khalid bin Al Saud atau anak dari Raja Salman yang ada di Arab Saudi. Kemudian Gignac dengan kartu tersebut dia menggunakannya itu untuk menjalani hidup atau gaya hidup yang bermewah-mewah. Dan termasuk dia tinggal di hotel-hotel mewah, makan di restoran mahal, dan membeli barang-barang mewah.
Namun, akhirnya dia tertangkap setelah dia mencairkan cek sebesar 29.000 US dollar atas nama Pangeran Al Saud yang asli. Nah, kejadian itu terjadi di tahun 2003 lalu. Tapi, jauh sebelum itu, pada saat dia berumur 12 tahun, dia sudah pernah melakukan penipuan. Bisa dibilang dengan cara yang sama. Atau dengan proses yang sama, yaitu dengan cara mengimpersonate seolah-olah dia itu anak dari raja. Atau bisa dibilang dia itu seorang pangeran dari Arab Saudi. Dia berhasil menipu dealer Mercedes-Benz. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Gignac mengaku sebagai putra pangeran Arab Saudi yang bernama Khalid bin Al Saud. Dia menggunakan cerita yang meyakinkan tentang statusnya sebagai anggota keluarga dari kerajaan Arab Saudi. Kemudian dia meyakinkan para dealer ini ataupun target yang ditipu itu dengan menggunakan penampilan atau menggunakan pakaian dan penampilan yang persis ataupun bergaya orang-orang Arab. Nah, karena penampilannya itu membuat orang-orang di sekitarnya percaya kalau dia tuh anak dari sultan. Dia meyakinkan dealer Mercedes-Benz bahwa keluarganya yang di Arab Saudi itu akan membayar mobil yang dia pakai ini. Dan akhirnya dia mendapatkan mobil tersebut secara cuma-cuma. Oke, sekarang kita lanjut ke aksinya yang lain ya. Aksinya yang lain itu adalah Anthony Gignac berhasil menipu Hotel Grand Bay di Miami atau Miami bahasa Indonesianya. Jadi itu terjadi sekitar tahun 1993. Dia mengklaim bahwa dirinya itu adalah Pangeran Khalid Al Saud lagi. Dan menggunakan identitas palsu tersebut untuk mengakses layanan-layanan hotel tersebut tanpa harus membayar sepeser pun duit. Ya, seperti biasa, dia cuma bilang nanti yang akan membayar ini adalah bapaknya yang ada di Arab Saudi ataupun ataupun Raja Arab. Dan seperti biasa, mereka pun percaya akan hal itu. Sampai-sampai nih, The Times menjulukinya itu adalah sebagai Prince of Fraud atau Pangeran Penipu. Bayangin aja, dia itu udah mulai menipu dari tahun 1982. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi, memang tuh udah ahli banget dalam hal tipu-menipu dengan cara impersonate. Dan sepanjang karirnya menipu dengan cara mengimpersonate pangeran-pangeran Arab sejak tahun 1988, Gignac tercatat sudah 11 kali ditangkap dengan skema atau modus yang sama, yakni menyamar sebagai anggota kerajaan Arab Saudi atau Timur Tengah. Dan nama yang paling sering dia gunakan adalah Prince Khalid Al Saud. Dan dia juga pernah menyamar sebagai Prince Adnan Khashoggi, mengambil nama dari seorang pengusaha Arab Saudi yang terkenal. Namun, penipuan yang telah dilakukan oleh Gignac terungkap pada tahun 2017 ketika seorang miliarder yang bernama Jeffrey Sofer mulai curiga nih melihat Gignac memesan makanan yang bernama prosciutto. Tulisannya tuh seperti ini. Nanti cara spellingnya yang tahu tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi miliarder ini pada saat meet up dengan Gignac, dia tuh heran kenapa Gignac, bukan heran sih, tepatnya curiga kenapa Gignac memesan prosciutto. Jadi prosciutto itu adalah salah satu makanan yang terbuat atau olahan dari daging babi. Jadi ceritanya begini, Mas Jeffrey Sofer ini atau Mas miliarder ini tadinya tuh percaya bahwa Anthony Gignac ini adalah seorang pangeran atau anak dari kerajaan Arab Saudi. Pada saat itu, Anthony Gignac sedang menyamar menjadi Prince Khalid bin Al Saud. Nah, pada momen itu, ketemuan itu, jadi ecek-eceknya tuh si Gignac itu mau membeli sebagian saham dari Jeffrey Sofer, yaitu sekitar 30%-an lah. Kalau di convert ke dolar itu sekitar 440 juta US dollar kalau saya nggak salah. Nah, meet up lah mereka berdua tuh di salah satu restoran. Nah, disinilah nih, pas pada saat makan malam ini nih, kecurigaan si Sofer itu mulai terjadi nih. Pada saat dia memesan makanan olahan daging babi tadi tuh, yang prosciutto tadi, ya kan? Terus kan pasti tuh si Sofer mikir tuh, wih, apa ini? Kenapa seorang Muslim atau bisa bilang anak raja Arab yang udah pasti Muslim kan ya, Muslim yang taat di mata Sofer ini
kok bisa-bisanya pesan daging olahan dari babi dan dimakan? Kan mulai aneh nih. Ini beneran anak raja bukan ya? Nah, semenjak dari situ, Sofer langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk dilakukan cek kali cek atau food investigasi. Nah, penyelidikan pun dilakukan oleh tim FBI dan akhirnya pada tahun 2017 FBI akhirnya menangkap Anthony Gignac di New York. Dan sekarang dia itu dihukum selama 18 tahun penjara dengan berbagai tuduhan termasuk penipuan, pencurian identitas, dan penyamaran sebagai diplomat asing. Nah, selama proses investigasi ini pun terungkap bahwa Gignac telah melakukan penipuan itu selama kurang lebih 30 tahun dengan total kerugian bagi korban mencapai jutaan dolar dari aksi impersonate-nya ini. Dan usut punya usut pun, Gignac telah menipu investor sebanyak 8,1 juta US dollar dengan janji investasi palsu. Dan sekarang Gignac sedang menjalani hukuman di Federal Detention Center di Miami, Florida. Oke, demikianlah kisah Anthony Gignac, seorang penipu ulung yang berhasil menipu banyak orang dan berpura-pura menjadi sang pangeran Arab. Dari mendapatkan kredit dengan batasan kredit jutaan dolar hingga memesan prosciutto atau makanan olahan daging babi yang akhirnya membongkar identitas aslinya. Gignac menunjukkan betapa cerdiknya dia dalam menjalankan aksinya. Namun, plot twist yang sebenarnya itu ternyata Gignac itu selalu hidup dalam rasa ingin diakui. Dia mengakui bahwa dia tuh ingin dihormati dan dipuja. Dan itu sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan semenjak atau dari masa dia kecil. Sebuah ironi tragis bukan? Nah, kisah Anthony Gignac adalah pengingat kita bahwa penampilan itu bisa aja menipu. Kadang, di balik gaya hidup yang glamor, tersembunyi sebuah kebohongan yang besar. Tapi yang lebih penting, ini adalah kisah tentang bagaimana hasrat manusia untuk ingin diakui, sehingga dia bisa mengambil jalan yang salah. Oke, segitu aja cerita kita kali ini tentang Anthony Gignac. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Tapi seperti biasa, saya perlu disclaimer dulu bahwa semua informasi yang saya sampaikan adalah rangkuman dari berbagai sumber. Namun, saya juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data atau fakta yang akurat. Tapi kalau memang nih teman-teman ada masukan tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Dan jika menurut kamu konten atau channel ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Dan share ke teman-teman, keluarga, maupun sosial media kalian. And thank you for watching. See you in the next video. Oke.